Halo rekan-rekan mahasiswa, perkenalkan nama saya Abdurrahman, masih dalam materi perkuliahan untuk pengantar akuntansi 2. Kita akan membahas, melanjutkan pembahasan tentang aset tetap di kasus soal atau contoh soal. Kita langsung saja, kita bisa lihat di sini perlakuan akuntansi penjualan aset tetap itu bisa diselesaikan dengan 2 langkah. Yaitu pertama di sini dengan mengupdate nilai buku aset tetap yang dijual. Kemudian yang kedua itu dengan menghapus aset tetap. Nah, yang ketiga ini memang jadi poin pembahasan kita juga, tapi hanya untuk dalam pelaporan laba atau rugi penjualan aktiva tetap saja, seperti itu ya. Tapi kalau yang 1 dan 2 ini untuk proses perhitungannya. Kita langsung di ilustrasi contoh soal. Kita bisa lihat contoh soal 1 di sini pada tanggal 6 Juli 2015 PT Bunaji menjual aktiva tetap sebuah kendaraan kantor dengan harga 150 juta ya. Kemudian kendaraan ini dibeli pada tanggal 2 Februari 2012 dan saat itu harga pembeliannya menghabiskan dana sebesar 240 juta rupiah. Nah, maka dari itu kita bisa lihat di sini PT Bunaji memakai metode garis lurus dalam perhitungan penyusutan aset tetap tanpa nilai sisa atau nilai residu. Kemudian kendaraan diperkirakan memiliki umur ekonomis itu 10 tahun ya. Kemudian berikut posisi aset kendaraan PT Bunaji per 31 Desember 2014. Ini harga perolehan untuk pencariannya. Harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau depresiasi ya. Itu maka kita bisa memperoleh nilai buku. Di sini senilai 240 juta untuk harga perolehannya. Kemudian untuk akumulasi depresiasinya itu senilai 70 juta rupiah. Maka diperoleh nilai buku senilai 170 juta rupiah. Selanjutnya kita diminta untuk pertama untuk menghitung update nilai buku aset tetap. Kemudian yang kedua untuk penghapusan aktiva tetap kendaraan serta kita untuk diminta untuk pelaporan laba atau rugi penjualan aktiva tetap. Kita mulai saja yang pertama. Sini update nilai buku aset tetap itu bisa dihitung pertama dengan penyusutan dari tanggal 1 Januari sampai dengan Juli 2015 ya. Di sini 6/12. Kenapa dihitung 6 di sini? 6 itu 6 bulan. Artinya yang diakui hanya 6 bulan. Kenapa? Karena di sini pada saat pencatatan itu baru tanggal 6 Juli. Dari Januari ke Juli harusnya 7. Tapi karena baru tanggal 6 Juli secara aturan ketika belum mencapai separuh bulan atau belum sampai tanggal 15 maka belum diakui sebagai beban. Maka dihitung hanya 6 bulan. Jadi yang terhitung Januari sampai Juni. 6/12 dikali 240 juta dibagi 10. Maka ketemu hasilnya 12 juta rupiah. Kemudian bagaimana untuk jurnalnya? Jurnalnya kita bisa lihat di sini. Jurnalnya depresiasi atau penyusutan senilai 12 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan juga 12 juta rupiah. Depresiasi ada di sebelah debit. Kemudian akumulasi penyusutan senilai 12 juta ada di sebelah kredit. Sehingga kita bisa lihat di sini akumulasi penyusutan kendaraan per tanggal 6 Juli 2015 adalah sebagai berikut. Akumulasi 6 Juli 2015, penyusutan selama 2014 ditambah penyusutan selama 2015. Maka sini diperoleh 70 juta ditambah dengan 12 juta rupiah. Maka diperoleh hasil senilai 82 juta rupiah. Kita diminta nilai buku kendaraan per 6 Juli.
Nah, ini di tahun 2015 ya. Nilai buku mesin per 6 Juli 2015 itu diperoleh dengan cara 240 juta dikurangi dengan 82 juta, maka sisanya 158 juta rupiah. Kita lanjut untuk proses perhitungannya. Jawabannya untuk penghapusan aktiva tetap kendaraan ya. Kita akan lihat jurnalnya seperti apa di sini. Jurnal penghapusan atau penjualan aktiva tetap kendaraan. Kita bisa lihat kas itu berada di sebelah debit karena kita melakukan penjualan atau penghapusan ya. Maka kas berada di sebelah debit senilai 150 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan ya senilai 82 juta ada juga di sebelah debit. Kemudian rugi atas penjualan aktiva yang berupa kendaraan senilai 8 juta rupiah ada di sebelah debit. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat di sebelah kredit itu ada aktiva tetap kendaraan senilai 240 juta rupiah. Nah, ini untuk proses penjurnalannya. Kita bisa lihat ada beberapa catatan yang memang harus kita perhatikan. Pertama, menghapus aset tetap. Itu aset tetap berupa kendaraan dan juga akumulasi penyusutannya. Nah, penghapusan ini terjadi karena posting aset tetap mesin dimasukkan di sebelah kredit dan akumulasi penyusutan dicatat di sebelah debit. Kemudian yang kedua catatannya yaitu mencatat kas masuk atau mengakui piutang. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, mengakui rugi penjualan aset tetap yang berupa mesin sebesar selisih nilai buku terbaru atau terupdate dengan harga nilai penjualan atau nilai katalog. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana jika aset tetap dijual dengan harga di atas nilai buku aktiva setelah diupdate? Nah, kita tinggal dibalik saja jurnal yang sudah kita buat sebelumnya, kita tinggal balik. Nah, di sini sudah ada tampilan jurnalnya yang awalnya rugi, maka pindah ke sebelah kredit. Di sini ada kas senilai 170 juta, kemudian akumulasi penyusutan 82 juta, sama-sama berada di sebelah debit. Kemudian sebelah kredit, aktiva tetap masih sama, aktiva tetap berada di sebelah kredit senilai 240 juta ya. Kemudian ini yang pindah, yang awalnya berada di sebelah kredit, yang awalnya berada di sebelah debit, kita pindah ke sebelah kredit senilai 12 juta rupiah. Nah, ini untuk proses jurnal ketika perusahaan mengalami laba, pemindahannya saja ya. Kemudian yang ketiga, perintah yang ketiga, bagaimana pelaporan laba rugi untuk penjualan aset tetap. Nah, ini tidak dijabarkan secara jelas karena memang laba rugi penjualan aset tetap dilaporkan dalam laporan laba rugi di dalam klasifikasi pendapatan lain-lain. Jadi memang dia akan masuk dalam pendapatan lain-lain ketika dia mengalami laba atau rugi. Oke, sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.